Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabilah Oktariani dengan NPM 160110200036. Bahasan pertama adalah mengenai eye for dentistry. Mata kita berada pada suatu rongga berbentuk piramida yang disebut sebagai bony orbits. Bony orbits ini tersusun dari 7 tulang. Selain dilindungi oleh tulang-tulang ini, mata kita juga dilindungi oleh kelopak mata. Kelopak mata kita disupport oleh tarsus. Secara anatomi, mata kita dapat dilihat yaitu upper and lower eyelid, iris, pupil, sklera, dan juga terdapat lacrimal punctum yang merupakan opening dari kanalikulus. Kanalikulus ini nantinya akan bermuara pada nasolacrimal duct. Lalu selanjutnya adalah mengenai bola mata. Bola mata kita dapat bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah karena adanya bantuan dari extraocular muscle. Extraocular muscle ini terdiri dari 7 otot. 5 diantaranya dipersarafi oleh cranial nerve ketiga, dan untuk superior oblique dipersarafi oleh cranial nerve keempat, dan untuk lateral rectus dipersarafi oleh cranial nerve keenam. Lalu selanjutnya adalah untuk suplai darahnya, mata mendapatkan suplai darah dari ophthalmic artery. Untuk venanya itu superior dan inferior ophthalmic vein yang nantinya akan bermuara pada cavernous sinus. Lalu selanjutnya untuk spesial sensorinya yaitu berasal dari cranial nerve kedua, dan untuk general sensorinya dari cranial nerve 5-1 dan cranial nerve 5-2 bagian infraorbital. Lalu selanjutnya adalah mengenai ear for dentistry. Tulang temporal kita terdiri dari squamous part dan juga petrous part. Pada petrous part terdapat 2 organ pendengaran, yaitu untuk balance dan juga untuk hearing. Lalu terdapat juga external acoustic meatus yang nantinya akan melanjutkan diri menjadi internal acoustic meatus. Pada internal acoustic meatus ini itu tempat keluar masuknya dari cranial nerve ke-7 dan cranial nerve ke-8. Pada bagian vestibulocranial nerve ke-8 berfungsi untuk balance dan bagian koklearnya berfungsi untuk hearing. Lalu telinga kita ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu eksternal yang terdiri dari auricle dan juga eksternal acoustic meatus berfungsi untuk mengumpulkan dan meneruskan gelombang suara ke membran timpanik. Dari membran timpanik, suara akan diteruskan ke 3 tulang pendengaran yang berada pada middle ear, lalu selanjutnya akan diteruskan ke internal ear yang nantinya gelombang suara mekanik akan diubah menjadi gelombang elektrik sehingga dapat disalurkan ke otak. Pada middle ear terdapat pharyngotympanic tube. Lalu selanjutnya adalah mengenai neck fascia and triangle. Leher kita dapat dibedakan menjadi anterior triangle dan juga posterior triangle. Anterior triangle ini dibatasi oleh garis vertikal tengah dari leher, lalu lower border of mandible, dan juga anterior border of sternocleidomastoid muscle. Untuk posterior dibatasi oleh sepertiga tengah clavikula, anterior border of trapezius, dan juga posterior border of sternocleidomastoid muscle. Di bagian anterior triangle ini dibagi lagi menjadi submental triangle, submandibular triangle, carotid triangle yang berisi banyak pembuluh darah, dan juga muscular triangle yang berisi banyak otot-otot. Lalu selanjutnya, ketika leher kita dibelah secara longitudinal, terdapat kompartemen-kompartemen seperti visceral kompartemen yang berisi digestive and respiratory system, lalu terdapat dua vascular kompartemen yang berisi pembuluh darah besar dan juga saraf-saraf, lalu juga terdapat vertebrae kompartemen yang di dalamnya salah satunya terdapat cervical vertebrae. Lalu selanjutnya adalah mengenai fascia. Fascia ini merupakan lapisan yang berada di bawah kulit. Lalu fascia ini memiliki 2 lapisan, yaitu superficial fascia dan juga difascia. Di antara fascia-fascia ini nantinya akan terbentuk suatu ruangan, seperti di antaranya salah satu contohnya itu retropharyngeal space dan juga danger space. Lalu selanjutnya adalah mengenai craniovertebral joint. Kepala kita dapat melakukan gerakan seperti fleksi, ekstensi, dan lateral rotasi karena adanya persendian ini. Vertebral column kita terdiri dari 7 cervical vertebrae, 12 thoracical, 5 lumbar, sacrum, dan juga coccyx. Pada bagian ini akan lebih terperinci pada cervical vertebrae. Cervical vertebrae kita terdiri dari 7 ruas, yang mana C3 hingga C6 mempunyai bentuk yang hampir serupa, sementara C1 atau atlas mempunyai ciri yaitu tidak mempunyai bodi dan juga tidak mempunyai spinous process. Untuk C2 atau axis mempunyai ciri tidak mempunyai bodi akan tetapi mempunyai dens, dan untuk C7 atau vertebrae prominens mempunyai ciri yaitu spinous processnya itu hanya 1. Lalu selanjutnya adalah mengenai intervertebral disc yang menghubungkan antar ruas-ruas ini. Intervertebral disc ini tersusun dari annulus fibrosus dan juga nucleus pulposus. Lalu selanjutnya adalah terdapat ligamen yang berfungsi untuk menghubungkan ruas-ruas cervical vertebrae ini. Lalu selanjutnya adalah persendiannya, yaitu ada atlantoaksial yang memungkinkan kepala kita untuk dapat berotasi lebih dari 45 derajat, dan juga terdapat atlanto-occipital yang berfungsi untuk menggerakkan kepala kita kurang lebih 25 derajat dan juga berfungsi untuk dalam ekstensi dan juga fleksi. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.